Dan juga kita tidak berafiliasi atau nanti melahirkan dukun, boten. Tapi di Baworoso ini kita belajar bersama tentang apa itu Jawa, bagaimana itu Jawa, dan mengapa kok Jawa. Nah itu nanti kita kulik selama mungkin bertahun-tahun ya, karena model sinau atau model pembelajaran menurut sastra Jawa itu tidak bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Kita harus banyak melalui waktu, pengendalian diri, dan juga mungkin laku-laku atau praktek-praktek yang setiap hari harus kita laksanakan, setiap waktu harus kita praktekkan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan mungkin gitu. Menceritakan apa saja yang mungkin jenengan nanti bisa tanyakan atau mungkin jenengan bisa perdalam di Baworoso. Pada tahun pertama yang ini disebut dengan inisiasi Ungkal Watang, yaitu tentang sistem pendidikan atau pasraman menurut tradisi Jawa kuno, yaitu dengan filosofi Brahmacari Asrama sebagai masa belajar dan pengendalian diri, yang bertujuan yaitu untuk membangun mentalitas murid yang siap belajar dengan rendah hati dan disiplin, dengan cara pertama yaitu ritus Ungkal Watang, inisiasi spiritual atau melalui kain lilin, dan juga untuk memohon restu lahir dan batin kepada guru. Jadi memang tahap pertama belajar itu kita harus memiliki pembimbing. Dan kalau ada beberapa aliran mungkin yang menyebut tidak ada guru, yang ada guru sejati, ada sebagainya, memang boleh. Tapi di Baworoso tetap harus ada pembimbing, karena itu memang sanad seperti yang diceritakan atau dijelaskan oleh Pak Joko tadi, bahwa kita berilmu tidak bisa ujuk-ujuk langsung dadi sak-dek saknyek, tidak bisa melalui wahyu. Kalau Nabi bisa, tapi kalau kita kan beda kelas sama Nabi. Jadi memang harus ada sanad keilmuan atau mata rantai pengetahuan yang tidak boleh terputus. Jadi seperti ngobok dupo, ini caranya seperti ini, dari siapa sampai nyambung kepada siapa. Dan juga nanti ketika ada praktek-praktek seperti selamatan atau mungkin sajen atau bisa dibilang juga sebagai sarana upacara, itu memang harus bersanad, tidak bisa wah kok ini api ini. Nah, tunggu dulu. Kita punya pembimbing, kita punya dasar sastra yang jelas. Oleh karena itu, sebelum beranjak lebih jauh, maka Ungkal Watang ini perlu untuk dilakukan, karena itu menjadi dasar bagi kita untuk memahami Jawa secara keseluruhan dengan berbagai sudut pandang ya, tanda kutip. Kemudian Matayagiri, yaitu poros Gunung Arjuna, gunung sebagai pilar budaya dan gunung batin berdasarkan naskah beberapa naskah kuno dan tradisi Katinden, yaitu memahami ruang sakral sebagai bagian dari laboratorium batin, yaitu Matayagiri Arjuna di Tutupan Selo, latihan melepaskan beban niat di waktu payung dan ujian diri di Sendang Inti. Nah, yang dimaksud di sini sebagai poros Arjuna, kita tidak menitik beratkan kiblat kita hanya kepada Gunung Arjuna, tidak. Tapi dalam kajian Jawa sendiri kita mengenal dua kiblat besar, yang satu gunung dan yang kedua adalah samudra atau laut. Karena kita lebih dekat di Arjuna, kita hidup misalnya sebagian besar kita yang hidup di Malang, kita banyak minum dari Gunung Arjuna, kita banyak makan dari saripati Gunung Arjuna, maka yang menjadikan poros kita dalam berlatih atau melatih diri, menggembleng diri, yaitu Gunung Arjuna yang paling dekat dengan diri kita. Kemudian di bulan ketiga atau suro, Jagat Pusaka 1, yaitu pusaka sebagai simbol wahyu dan legitimasi kekuasaan. Ya, ini disebut juga dalam naskah Pararaton dan Babat Tanah Jawa, yaitu bertujuan untuk memahami sejarah melalui benda warisan sebagai cermin batin atau sifateng kanten. Lakunya yaitu kita akan mengikuti ritus jamasan, pembersihan fisik dan spiritual benda-benda pusaka dengan menggunakan bahan alami dan penyajian sarana atau sajian secara simbolis yang bisa kita maknai secara simbolis. Kemudian kita juga belajar samadhi dan semedi. Etimologi samadhi sendiri adalah penghimpunan kesadaran, dan proses penjalanan atau vernakulasinya menjadi semedi di Jawa, yaitu memahami teknik pengheningan cipta atau batin sebagai sarana penyatuan dengan semesta. Kita bisa mulai melatih regulasi napas,
hitungan 4-4-4 dengan duduk diam, memusatkan pikiran selama 10 menit. Kemudian kita juga mempelajari tentang tapas dan topo. Tapas sebagai energi spiritual dari akasa